Assalamualaikum. Apa kabar sahabatku sekalian? Mendoakan kamu selamat sejahtera. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Sahmawati, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, kelompok 31 KKNDR Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, tahun 2020. Di video kali ini, Septi akan membahas tentang sejarah matematika ilmuwan Islam Al-Khawarizmi. Islam memiliki sejumlah tokoh ilmuwan yang penemuannya sangat penting bagi dunia, seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, hingga Ibnu Batutah. Namun ada satu lagi ilmuwan Islam berperan dalam pengembangan ilmu matematika, khususnya aljabar, yaitu Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi atau lebih terkenal disebut Al-Khawarizmi. Ya, Al-Khawarizmi merupakan seorang muslim berkebangsaan Persia. Ada dua versi tentang kelahiran Al-Khawarizmi. Yang pertama, ia lahir di Khawarizmi, Provinsi Khurasan atau sekarang disebut Hifa, Uzbekistan pada 780 Masehi di masa kekuasaan Bani Abbasiyah. Leluhurnya bermigrasi dan menetap di Kutrubuli, sebuah distrik di bagian barat Baghdad, Irak. Sedangkan teori yang kedua dikatakan ia dilahirkan di Bukhara. Sepanjang hidupnya ia mengabdi dalam bidang pendidikan dan riset keilmuan. Di dalam kitab Al-Fihris, Ibnu Al-Nadim dikatakan Al-Khawarizmi menekuni hampir seluruh pekerjaannya antara 813 hingga 833 Masehi. Setelah Islam masuk ke Persia, Baghdad menjadi pusat ilmu dan perdagangan sehingga banyak pedagang dan ilmuwan dari Cina dan India hijrah ke Baghdad. Hal yang sama dilakukan oleh Al-Khawarizmi. Tercatat ia pernah menjadi dosen dan ilmuwan di Bait Al-Hikmah di Baghdad, Irak, yang didirikan oleh Khalifah ke-7 dinasti Abbasiyah Ma'mun ar-Rasyid. Di sanalah ia sempat mempelajari ilmu alam dan matematika, termasuk mempelajari terjemahan manuskrip Sanskerta dan Yunani. Banyak ilmuwan yang mengakui jika Al-Khawarizmi merupakan ilmuwan yang cerdas. Seperti misalnya George Sarton yang mengatakan bahwa pencapaian tertinggi dari orang-orang timur diraih Al-Khawarizmi. Sementara Philip Hitti, penyusun The History of the Arabs, mengatakan jika Al-Khawarizmi adalah tokoh utama dalam sejarah awal matematika Arab. Karya terbesar Al-Khawarizmi ada dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, geografi, hingga kartografi. Beberapa kontribusinya berdasarkan pada astronomi Persia dan Babilonia, perhitungan angka India, dan sumber-sumber Yunani. Seperti misalnya dalam koreksinya terhadap data Ptolemeus pada ilmu geografi. Dalam bukunya yang berjudul Al-Ard atau Pemandangan Bumi, ia memperlihatkan koordinat dan lokasi Laut Mediterania dan beberapa kota di Asia dan Afrika dengan mengevaluasi jarak yang sudah dituliskan oleh Ptolemeus. Ia juga pernah memimpin proyek pembuatan peta dunia untuk Khalifah Al-Ma'mun dan berpartisipasi dalam proyek peta dunia bersama dengan 70 ahli geografi lainnya. Di bidang astronomi, Al-Khawarizmi menjadi penggerak dengan menulis buku yang berjudul Zich al-Sinhin pada 820 Masehi. Buku tersebut berisi 37 simbol kalkulasi kalender astronomi dan 116 tabel data astrologial. Meski versi aslinya yang berbahasa Arab sudah hilang, tetapi versi Latinnya masih bertahan dan diabadikan oleh astronomi Spanyol yang bernama Maslama al-Majriti pada tahun 1000 Masehi. Buku tersebut juga sempat diterjemahkan oleh Adelard of Bath pada abad ke-12. Hingga kini, 4 manuskrip berbahasa Latin karya Al-Khawarizmi terdapat di Bibliotek Publik di Cardis, Bibliotek Mazarin di Paris, The Bibliotek Nasional di Madrid, dan di Bodleian Library di Oxford. Selain astronomi, Al-Khawarizmi juga merupakan penemu istilah algoritma. Istilah ini berasal dari kata Dixit, algoritmi. Algoritma adalah langkah-langkah yang logis mengenai penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Buku tulisannya yang menjelaskan tentang algoritma yaitu Kitab Al-Jama' wal Tafriq Bihisab Al-Hin, yang berarti buku penjumlahan dan pengurangan berdasarkan kalkulasi Hindu. Namun dari sekian banyak karyanya, salah satu penemuannya yang termasyhur yaitu aljabar.
Ia menulis buku Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah, atau yang berarti kitab yang merangkum perhitungan, pelengkapan, dan penyeimbangan pada tahun 830 Masehi. Al-Jabar merupakan materi yang banyak dipelajari di seluruh dunia. Al-Jabar adalah salah satu cabang matematika yang mempelajari tentang pemecahan masalah dengan menggunakan simbol-simbol sebagai pengganti konstanta dan variabel. Al-Jabar sendiri berasal dari kata al-jabr yang artinya penyelesaian. Kini Al-Jabar telah banyak dimanfaatkan di dunia dan menjadi salah satu materi yang wajib diajarkan di sekolah-sekolah. Dari Alkitab Al-Mukhtasar ini juga Al-Khawarizmi memperkenalkan angka 0, atau yang dalam bahasa Arab disebut sofara. Penggunaan angka 0 ini menghadirkan sistem penomoran desimal yang belum pernah digunakan sebelumnya. Buku inilah yang menjadi acuan bagi para ilmuwan di Eropa dan Asia mengembangkan ilmu matematika. Al-Khawarizmi wafat di Baghdad sekitar tahun 850 Masehi.